Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya, konten kreator sederhana yang gabut, yang tidak tahu mau konten apa. Jadi sekarang saya sudah ditemani oleh narasumber. Siapa? Boleh perkenalan? Oke, kenalkan nama saya Ujang Bustomi. Ujang ini. Oke, Oke, maaf. Oke, pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Saiful Bakri. Saya berasal dari Bandung dan saya sedang bekerja di Jepang. Ya, mungkin seperti itu. Oke, jadi saya mau tanya, kan Anda ini suka jalan-jalan ke gunung ya? Iya. Suka mendaki-daki. Apakah pernah tidak saat perjalanan mendapatkan situasi yang horor atau apa itu, bisa diceritakan mungkin? Nah, ada suatu cerita waktu saya ke Gunung Salak waktu itu tahun 1999. Itu suasana gunung masih, vegetasinya masih rimbun dengan pohon-pohon yang begitu tinggi dan sangat lebat. Dan tahun itu jarang sekali pendaki yang sangat familiar gitu kan naik, sangat itu jarang. Hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang dekat-dekat akamsi seperti itu. Nah, pada awal itu saya berempat atau berlima kalau nggak salah, berencana mendaki ke Gunung Salak. Kalau nggak salah tanggal 26 November waktu itu. Saya masih muda lah, usia 19-an, masih kuliah di Unpad gitu. Berencana saya berempat, pas datang berlima. Hah? Pas datang berlima? Itu gimana ceritanya? Kok kan dari rumah, kan mungkin dari kampung, dari tempat Anda tinggal, Ya. berempat. Ya. Nah, kenapa jadi berlima tuh? Nah, ada ceritanya. Saya dengan 3 orang teman saya, namanya itu adalah Iwan, Au, dan juga Sahrul. Ya. Oh, Saya itu bertiga, teman kuliah iya. berangkat. Nah, di sana ada seorang pendaki yang ingin mendaki Gunung Salak, tapi hanya seorang. Nah, kita bertemu di base camp itu. Jadi dia ikutlah dengan kami, jadi berlima gitu. Oh, kirain yang satunya apa? Bukan. Nah, pada saat itu saya datang malam ke base camp dan mulai pendakian itu besok hari paginya. Paginya saya jalan-jalan biasa gitu kan. Pos 1, pos 2 gak ada apa-apa. Nah, pas di pos 3 ini, satu teman saya ini sakit gitu. Yang mana? Apakah yang teman dari itu? Bukan, si Iwan ini. Oh, yang teman Anda itu? Ya, si Iwan sakit, gak tahu kenapa. Pas di bawah itu sehat-sehat aja, masih bercanda gitu, bergurau. Iya. Pas di pos 3 sakit katanya, kakinya berat sekali. Oh, Bisul. tahu kenapa bisa berat? Saya kurang tahu, nanti bisa dijelasin di belakang. Oke. Ya, kita istirahat dulu lah di pos 3 itu. Itu kira-kira jam berapa malam? Enggak, itu masih siang lah, antara jam 11-12an. Nah, kita tidak lama lanjut lah itu juga. Terus kita jalan-jalan, kan jalan itu masih gak kelihatan lah seperti sekarang gitu kan. Belum Ya, ada tanda-tanda patok gitu jalan. Nah, si Sarul ini yang pernah mendaki lupa Jalannya? arahnya. Nah, ada satu tadi pendaki yang ikut nih, tahu ke sini bang, nah, kiri. Jadi di sana itu ada pertigaan? Persimpangan ya, pertigaan. Kiri bang, kira. Kita ikutlah ke kiri. Kita jalan-jalan.
Padahal itu kisaran jam 1 jam 2-an Siang. tapi itu rasanya gelap banget, hampir kayak maghrib. Banyak kabut atau gimana kok Ya. terasa? Kabut dan langit itu kian mendung. Hujan kali bukan? Mau hujan, mendung mau hujan atau mendung gara-gara apa? Kalau disebut mendung mau hujan, gak ada air yang turun begitu. Dan pada saat itu kan saya seperti masuk ke dimensi lain. Bagoy. Nah, pada saat itu Sahrul nyeletuk lah, kok kayak bukan kesini jalannya. Nah begitu. Nah si orang satu yang ikut tadi, Yang ketemu di pendakian. ya yang ketemu di base camp, benar ini jalannya, katanya gitu. Ya udahlah, lanjut jalan-jalan, kok kayak sama ke jalan yang ini lagi. Oh, jadi muter-muter bolak-balik gitu. Ya kita diputar-puterin di situ, ada 5 sampai 7 kali itu. Wah. Dan pada saat itu si Iwan ngalamin sakit lagi kakinya tiba-tiba. Tapi tadi dari pos 3 ke sana Aman. itu aman lagi. Nah di sini sakit lagi gitu. Kecapean atau gimana? Kalau disebut capek enggak, dia masih bisa lah bercanda gitu, ngobrol. Tapi kakinya berat sekali, berat. Kenapa ya kok bisa berat gitu? Nah ntar kita Sing siremen. pas turun nanti di belakang. Penasaran soalnya saya. Nah pada saat itulah, karena hari mulai gelap yang kita lihat, kita mendirikan tenda lah di situ. Jadi belum sampai puncak. Belum, masih jauh perkiraan, masih jauh. Kita dirikan tenda lah, aman gitu kan, kita sambil masak, ngopi, sebat. Nah si Om Sahrul ini udah tidur, si Iwan ini masih bangun. Iya. Kalau kamu sendiri? Ya kan dua sama saya. Oh. Nah si orang satu yang tadi Kocak. beda tenda, dia misah karena dia bawa tenda sendiri untuk satu orang. Berapa dulu? Iya siap. Tawar gatra. Nah begitu saya mau buang air kecil, kita kan gak boleh sembarangan kalau di gunung ya. Saya punten lah, saya kencing tuh di bawah pohon tinggi. Nah begitu balik ke tenda, aman-aman aja lah. Si Iwan ini udah gak ada di tenda. Kencing kali? Enggak. Mungkin ikut kencing dong. Harusnya sih iya, mungkin karena dia takut ya. Tapi saya juga tidak minta antar gitu. Tapi pas waktu itu saya tidak melihat di sekitar tenda pun nggak ada. Panik dong semuanya. Enggak, karena yang lain tidur. Mau tidur. Jadi nggak tahu kalau si Iwan itu nggak ada di tenda. Nggak Cuman tahu, nggak ada. Setelah itu saya cek ke tenda si pendaki yang ikut yang satu ini. Saya cek, waduh, tiba-tiba dia masuk ke tenda si pendaki yang satu ini. pindah kali mungkin. Tapi pas kamu lihat dalam keadaan tidur atau Dalam keadaan tidur, pulas lagi, ya, ngorok. ya. Lain. Tapi yang si orang yang satu ini tidak ada di tenda itu. Yang mana yang satu? Iya, yang ikut rombongan saya ini tidak ada. Kemana itu? Saya kurang Pulang. tahu. Nah, ada suara lah di semak-semak itu, sersek. Dan suara tapak kaki itu yang jalan. Saya lupa waktu itu namanya siapa yang satu orang itu, Mahfud kalau gak salah.
Mahfud. Ya. Orang mana yang yang pernah gini? Kalau nggak salah itu orang Banten lah. Banten? Kata gua gini, pud, gopud. Bagoy. Udah Oh, bukan. Belum. Nggak ada nyaut, tapi suara si pohon itu, si rindang ya, semakin kencang. Gitu. Ya. Tapak kaki makin rame. Karena gua takut, gua ke tenda langsung tuh. Gua coba tutup tenda, gua tidur pakai sleeping bag. Saat itu masih suara ada di atas tenda, kayak ada yang cakar gitu, set kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Gua bilang, Pud, bukan Pak, Sofi Pud. Oh, bukan, maaf. Pud, kagak nyaut. Gua sebenarnya takut mau cek keluar. Gua akhirnya memberanikan diri, ambil senter, set, gua senterin, kagak ada. Oh, berarti itu kalau bawa senter udah malam. Iya kan, posisi itu malam. Posisi malam lah itu. Saya senterin di sekitar, nggak ada siapa-siapa. Sebenarnya gua pengen ngecek ke tenda si Mahfud ini. Iya. Cuma posisinya gua panik. Gua gak bisa gimana lagi. Pokoknya mati rasa ya. Di langkah. Gua tidur kembali lah pada saat itu. Ya, dan akhirnya tidur. Gua pas jam 2 itu kebangun lah. Gilir. Ya, kebangun. Karena ada suara si Iwan ini kesurupan. Si Iwan, berarti si Iwan masih tidur di tenda yang bareng Iya, situ. itu. Dan si itu Si siapa? Si Mahfud ini kagak ada nih tenda. Gua itu cek kan, kagak ada tenda. Ya gua otomatis bangunin temen gua yang 2 inilah. Woi, si Iwan, kenapa? Pesan Sofi Pud. Oh, kagak. Si Iwan itu kenapa ngomong? Gua tarik tuh, nggak bisa ngomong kan. Gugup mungkin, apa takut, panik? Ya panik juga. Set, pas gua bangun, pas temen gua ini bangun, gua ke tenda masuk. Si Iwan lagi duduk Lagi ngopi. Berarti yang kesurupan tadi si Iwan. Apa Si itu Iwan. apa namanya? Ngigau atau gimana? Itu si Iwan, tapi dia bukan sadar Si Iwan. bukan sadar Berarti si Iwan. setengah sadar. Iya. Nah, pada saat itu gua tidurlah sendirian. Sahrul, Aum itu pada ngopi juga tuh. Ikut sama si Iwan. Ikut sama si Iwan buat tidur. Pada saat itu ya agak ada lagi lah. Posisi paginya kita mau summit ke puncak. Panas dong nanti siang. Enggak, kita summit ke puncak itu sebelum sesudah subuh lah, kisaran jam 4:30-an. Kita summit, bawa peralatan buat ngopi, senter, jalan lah kita itu. Mahfud ini belum ada juga, belum ketemu. Nah, kita panik dong, kemana nih si Mahfud? Apa jangan-jangan kemarin malam dia kencing lupa jalan lah, gimana? Tapi kagak ada teriak, gimana gitu. Barang-barangnya masih ada. Ya, barang-barang di situ. Kita lanjut aja lah ke puncak. Masya Allah. Kita foto-foto. Tidak cari dulu si Mahfud. Udah, nantilah foto-foto, set, turun lagi, kita balik ke tenda. Anehnya tenda itu udah gak ada Barangnya
nggak ada. Masya Allah. Waduh, jangan-jangan itu maling atau Enggak, yang nggak ada itu cuma tenda si Mahfud oh, sama barang-barang si Mahfud. berarti kalau tenda kalian di bawah ya? Aman, masih di aman. Oh, Saya bawa ke puncak cuma buat ngopi, kompor kayak gitu doang, air sama air minum. Wah, kagak ada nih. Pergi duluan kali ya, kata gua gitu. pulang duluan. Pulang duluan kali ya. Nah, pada saat itu pas kita itu beberes dulu lah, mau pulang gitu kan, mau turun. Turun tuh. Nah, di pos 3 ini gua ketemu pendaki yang mau naik. Ya. Nah, ketemu pendaki yang mau naik, gua tanyalah, bro, lihat orang nggak turun sendirian? Nggak ada bang. Wah, nice Mahfud, kata gua gitu. Serius nih, gua gitu ngomong. Serius mas, katanya. Nggak ada, cuma saya doang yang naik, nggak ada yang turun. Itu kalau yang naik berapa orang? Satu orang juga. Nggak, Apa mereka rombongan? rombongan berenam lah, Oh, rombongan dari Jakarta. Serius mas, ke anak kagak ada. Duh, nah, gitu. Kita ini dong masa aneh gitu kan. Turunlah kita, turun pas sampai base camp, kita istirahat dulu lah. Dan di situ kita cerita ke orang sekitar lah, penduduk di situ. Ada satu rumah gitu kan, kita kan istirahat bukan di base campnya sih, di rumah warga. Nah, si bapak ini namanya siapa ya, Mbah Ajat kalau nggak salah. Bahajat. Iya. Nah, kita ceritalah semula dari awal pendakian sampai turun, kita cerita lah. Mahajidan. Bagaimana kejadian yang tadi? Iya. Bah, saya kemarin ketemu orang naik ke atas terus nggak ada gitu. Nah, Mbah Ajat ini bercerita lah, kayaknya seperti orang yang bisa melihat Masa sesuatu. depan? Bukan. Oh. Bukan. Masa lalu. Hal metafisik seperti itu. Dia sepuh lah di situ, hitungnya ya. Ajarin dong, Pu. Sepuh kata kita gitu. Cangkel bagoy. Gini, Gua tanggeskeun. Mbah Ajat. Dek, nah, kemarin kalian naik berlima ya? Kok bapak tahu? Kok tahu? Tadi bapak cerita ya, berlima. Enggak begitu. Kalian berlima. Nah, yang di pos 3 itu si Iwan sakit. Iya. Ternyata ada yang kayak ada yang narik lah. Ini berat kan, Tarik sis. tarik. Itu adalah sosok yang si Mahfud itulah. Oh, berarti si Mahfud itu sebenarnya bukan manusia. Bukan manusia sebenarnya, bukan orang. Jadi selama naik kita ini bersama dengan hal lain metafisik. Berarti ditemani oleh sosok yang Si Mahfud ini. Heeh. Nah, kenapa yang kena cuma si Iwan? Sebelumnya si Iwan berkata gini, Apa? cuak. Cuman gara-gara berkata cuak. Cuma gara-gara berkata cuak, si Iwan doang yang kena. Aduh. Begitu. Tapi memang benar sih ya, kalau kata-kata orang yang suka mendaki, katanya yang suka bercanda itu kalau di perjalanan katanya suka tiba-tiba sakit. Ya begitu kata si Mbah Ajat ini. Kalian sebenarnya bukan diikuti berlima, jadi ada 3 nih yang ikut, Tapi tidak kelihatan. terlihat yang lainnya. Berarti itu temennya si Mahfud. Iya. Nah, pas malam yang ada kresek-kresek banyak yang jalan, nah itu teman-teman si Mahfud datang minta kopi. Jadi yang masuk ke tubuhnya si Iwan itu adalah Pak RT. Iya, aslinya Pak RT. Tolong. kenapa jadi Pak?
Bukan Pak RT. Se-RT. Oh, RT. RT ingin ngopi. Waduh, tapi kok masuknya cuma ke satu ya, enggak ke Anda, ke teman Anda, biar bisa ngopi, enggak jadi enggak bercampur gitu. Ya, karena pada saat itu kan si Iwan yang melakukan kesalahan, dia berkata-kata cuak. Cuman si Iwan doang yang diikutin. Nah, pada saat si Iwan tidur itu bukan di tenda, cuma Tapi- tanah biasa kosong, tidur di tanah. Tapi berasa di tenda. Iya, kelihatannya cuma di tenda. Tapi kamu juga lihat dong bahwa si Iwan itu tidur di tenda. Saya lihat itu persis sekali di tenda. Ya cuma bisa muat orang 2 orang lah. Nah, si Mahfud ini berpesan, ceritalah ke Nadia Omara. Nadia Omara. Pemain itu Basket. oh, basket ya. Iya, pemain basket. Iya. Ya iya. Ya seperti itulah cerita saya. Oh, jadi gitu aja. Udah. Ya udah. Oh, jadi perjalanan itu cuman si Iwan yang kena, Ya. terus ketemu sama makhluk halus yang menyerupai sebagai manusia yang bernama Mahfud. Iya. Oh, jadi dan ketemu sama si Abah aja. Jadi teman-teman, itu aja ceritanya dari narasumber kita ini. Dia ini sudah mungkin sudah beberapa tahun ya bisa mendaki ke gunung yang mungkin horor-horor gitu. Tapi saya juga belum pernah sih, percaya gak percaya, tapi inilah kenyataannya. Terima kasih, saya orang gabut, konten kreator gabut. Kembali lagi, nanti jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Dadah.